bagi jamaah yang ada keluangan rezeki, Masjid An-Nur insya Allah akan mengadakan perbaikan. Insya Allah ketika Maulid nanti kita akan mengedarkan untuk genjlengan. Terima kasih. Surya nuswan toha Nabi wali yodani raja Nabi wali yodani raja Bapak Ustadz Maulana. Bangun tidur, terus mandi. Jangan lupa menggosok gigi. Wahai Pak Ustadz yang kami nanti, datanglah sirami hati dan pikiran kami. Mari kita sambut Bapak Ustadz Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Gak jadi deal. Minta maaf ya. Saya tahu saya tidak hadir di sini karena saya sebenarnya datang di sini untuk tausiah dan ini semua jadwal harus lewat Trans TV. Ini karena beliau aja saya lihat. Mohon maaf, saya tidak terima jadwal. Kalau mau terima jadwal lewat Trans TV, ini lewat mana? Hah? Ada kontrak dari Trans TV? Nggak bisa. Jangan marah ya. Jangan marah. Ah? Ya marah pulang aja aku. Nggak usah banyak. Mohon maaf, saya ini Ustaz TV. Harus lewat Trans TV semua jadwal. Iya, baru kali ini saya terima jadwal untuk karena persaudaraan. Ya. Kalau mau lewat Trans TV mau bayar berapa ini acara ini? Tapi aku pernah bicara uang karena saya ceramah sejak tahun 88. Sejak tahun 88 saya ceramah. Itu nanti ya 25 tahun saya ceramah di Makassar. Tahun 2010 baru dikontrak sama Trans. Sampai sekarang sudah 12 tahun saya tidak pernah menyalahi kontrak. Ya, maaf ya. Ya, sebenarnya tidak boleh terima jadwal. Ini saya minta izin terus sama kantor tadi. Karena saya bahaya kalau ada yang motoin ini saya di sini. Ada cara begini ini harus lewat Trans TV ini sebenarnya. Dan saya tidak boleh ada kegiatan di atas jam 10. Karena jam 3 subuh saya sudah ke kantor. Karena live, apalagi disuruh maaf built-in namanya itu. Maaf ya. Iya. Saya bilang waduh, PR saya ini. Iya. Baik, masa gara-gara acara ini saya harus lepas kontrak sama kantor, saya harus pulang ke Makassar dong. Makanya ditanya sama Pak Kiai, hari ini berapa acara? Oh mohon maaf, saya tidak ada acara. Kalau perlu hari Senin sampai Kamis tidak boleh diganggu. Iya. Mohon maaf ya. Aduh ya Allah, baru kali ini saya. Ini namanya dijebak.
Dijebak. Seandainya saya tahu ada billing begini, ya minta maaf. Pak Kiai bilangnya pengajian. Saya kaget, wah acara besar-besaran. Baik, bisa ditutup ehonya. Iya. Iya, untung Pak Kadirnya pergi ke Bandung. Tahu Pak Kadir ya? Enggak tahu ya. Siapa namanya? Pak Joko. Itu orang Trans TV, kalau dia tahu itu pasti kaget juga dia. Iya. Pernah lihat iklan saya Telkomsel? Itu bayarnya 1,50 miliar, satu pun saya tidak ambil. Saya tidak ambil. Saya naikkan orang umroh semua, Ustaz, marbot, nggak ada saya. Jadi saya tidak cari uang. Mohon maaf. Sampai detik ini saya tidak tahu berapa kontrak saya sama Trans TV. Ini baju yang saya pakai, baju Trans. Sudah saya pakai besok, saya pulangin besok. Tidak ada. Udah. Ada yang tanya, kapan menikah Ustaz? 4 tahun istri saya meninggal, mohon maaf. Tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Mohon maaf. Tapi kalau takdir kita tidak tahu ya. Iya, karena takdir. Nanti gak? Iya. Ini tadi dari dubesnya Prancis minta saya berangkat dampingi beliau umroh. Ini Pak, aduh mau batalkan itu tidak bisa. Astagfirullah, saya bilang meskipun Jokowi yang minta kalau saya ada acara pengajian tidak bakalan. Iya, 2 kali acaranya Pak Jokowi saya tolak karena saya sudah ada pengajian. Itu komitmen kogorok leher saya. Kalau saya sudah ACC baru saya batalkan. Ya minta maaf ya. Karena kapan saya foto di sini terus dipoto, kena yang dipecat bukan saya, manajer saya. Karena tidak mampu menjaga Ustadz Maulana. Dari tadi saya hubungi manajer saya tidak diangkat-angkat. Gimana? Kita mulai caranya atau enggak usah? Iya, ini panitia nggak ada pengertiannya. Saya sudah tidak bisa, datang lagi satu, tidak bisa, datang lagi satu, tidak bisa. Masuklah di tausiah. Ini kan harusnya ceramah yang masuk, bukan klarifikasi. Baik, kita mulai ya. Mohon maaf suara saya baru pulang dari Tanah Suci. Amin. Iya, itu pun karena memperbaiki nama orang. Kasihan aku harus bertanggung jawab. Kita harus rutin di Mekah, tapi karena kondisi keadaan tidak memungkinkan, karena sibuk, jadi dibatalkan. Saya bilang jangan. Mending saya tinggalkan syuting untuk memenuhi janji pergi ke Mekah. Iya, tuh. Berarti 2 minggu saya tidak masuk kantor, melewatkan semua syuting demi tanggung jawab saya ke Mekah, ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Seandainya saya tidak ketemu bosnya Antangin kemarin, tidak bakalan saya bahas ini, karena saya berapa kali diminta ayo ke kantor atur, tapi tidak deal harganya. Coba saya langsung terus terang, bosnya ini bos besarnya Antangin. Iya, makanya saya langsung terus, karena saya lihat sendiri, ketemu langsung. Saya ketemu di Surabaya kemarin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, hari ini kita bermaulid. Maulid itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Gimana ini? Menebar cinta. Ingat, siapa yang mengaku beriman akan memberikan keamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf, satu hal buat kita, yang namanya maulid itu adalah kita yang butuh maulid. Siapa yang butuh maulid? Iya. Mau masuk surga? Mau selamat?
ikuti yang selamat. Kita butuh keselamatan. Mau selamat? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Jamaah, Nabi memberikan keteladanan yang luar biasa. Ingat, ini anak-anakku, coba duduk bersila. Di dalam duduk bersila ada berkah di dalamnya. Maulid itu kelahirannya Nabi. Apa? Kelahirannya Nabi. Maka izinkan saya bahas sedikit aja tentang riwayatnya Nabi sewaktu Nabi masih bayi. Bisa? Ini sengaja saya angkat di mana-mana karena jarang orang mau angkat ini. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir sesar atau normal? Lahir sesar atau normal? Ingat, Nabi dikandung ibunya tidak menyusahkan. Nabi dikandung ibunya tidak merepotkan. Dengarin, Nabi lahir tidak menyusahkan ibunya. Coba, kalau kita ngidam bu, gimana kalau ngidamnya? Nabi tidak membuat ibunya muntah-muntah. Kalau ibu ngandung, berat gak? Oh berat. Tahu? Dengerin, Nabi tidak menyusahkan ibunya ketika hamil. Kata ibunya Nabi, ini anak tidak menyusahkan saya. Bahkan ketika ibunya melahirkan tidak merasakan sakit. Kalau ibu melahirkan bagaimana gayanya? Betul tidak? Betul tidak? Tahu? Nabi tidak keluar bersama najis. Nabi tidak keluar bersama darah. Nabi dilahirkan tidak keluar lewat tempat keluarnya najis. Jadi Nabi lewat mana? Dengerin, Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Nabi tidak keluar bersama darah. Nabi bersih. Jadi Nabi lewat mana? Datang malaikat membelah perut ibunya Nabi, lalu dikeluarkan, lalu ditutup kembali. Sakit enggak? Enggak. Karena Nabi pernah dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, lalu dicuci hatinya, dimasukkan kembali. 5 kali Nabi dicuci hatinya. 1, di usia 4 tahun. 2, 25. 3, 40. 4, usia 51 tahun. 5, usia 63 tahun. 4 tahun ketika Nabi di rumah Bani Sa'adah, rumahnya Alimatus Sadiah, datang malaikat Jibril berbentuk burung, terus menangkap Nabi, lalu membelah dadanya, lalu dicuci hatinya, lalu ditutup supaya sejak kecil tidak diganggu setan. Lalu di usia 25 tahun Nabi dibersihkan lagi. Kemudian di usia Nabi 40 dibelah lagi dadanya sebelum menerima wahyu. Lalu di usia 51 tahun sebelum Nabi Isra Mi'raj dicuci lagi hatinya. Dan sebelum Nabi wafat di usia 63 pun dicuci hatinya. Jamaah. Oh jamaah. Ketika Nabi masih bayi
kata Alimatus Sa'diyah menjadi saksi sejarah. Siapa yang menyusui Nabi? Siapa? Siapa? Alimatus Sa'diyah. Siapa? Alimatus Sa'diyah. Mau tahu? Nabi dilahirkan di mana? Di kota Makkah. Tapi ketahuilah Nabi dipelihara, dididik di kampung. Iya. Nabi dididik di mana? Di kampung. Nama kampungnya Bani Sa'adah. Bani Sa'adah. Jamaah. Oh jamaah. Di kampung Bani Sa'adah. Kenapa di kampung Bani Sa'adah? Ternyata akhlak orang kampung itu lebih bagus. Isi. Anak kota mikir. Kalimat kata-kata yang keluar dari orang kampung itu lebih halus, lebih sopan. Betul tidak? Makanya masukin anaknya di pesantren. Oke? Ustaz, anak saya di kota. Tidak apa-apa, masukkan di pesantren supaya mengenal bagaimana akhlak yang baik. Amin. 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 Empat sifatnya Nabi: sidik, amanah, fatanah, tabligh. Tu dua tiga: sidik, amanah, fatanah, tabligh. Tu dua tiga: sidik, amanah, fatanah, tabligh. Sidik itu usia 1 sampai 10 tahun, sifat sidik, jujur. Anak 1 sampai 10 tahun itu jarang berbohong. Saya rasa tidak ada bohongnya itu. Jujur dia. Nih, jujur ini. Nih. Jujur. Ini jujur. Jujur itu. Susah acting itu. Susah acting. Kamu? Susah acting. Tapi kalau orang besar, makanya Nabi digelar Al-Amin. Dia menyebabkan anak pintar bohong orang tuanya. Pergi mana? Suntik. Padahal mau ke mall. Masya Allah. Pergantian. Kalau ada banser aman kita ini Ustaz. Alhamdulillah. Ya, saya dikawal banser sampai ke Mekah 2019 waktu saya haji. Jemaah, bisa dilanjut? Karena ini belum mulai ceramahnya. Jadi anak jujur. Usia 10 ke 20 itu amanah. Jadi sudah diserahkan amanah. Umur 10 sampai 20 amanahnya jagain kambing penduduk Mekah. Itu pergi berdagang. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Kemudian usia 20 ke 30, usia kecerdasan. Fatana, cerdas ya. Bagaimana cerdasnya Nabi? Bisa menyelamatkan terjadinya, menghindarkan terjadinya perang antar suku. Jatuh Hajarul Aswad
Itu mau dipasang kembali karena kena banjir. Katanya mesin ini kena banjir ya. Sampai mana? Atap. Atap. Sampai di mana? Atap. Di sini sampai dada. Iya. Sampai leher. Leher kucing. Kucingnya naik meja. Sampai atap. Sampai di sini. Wow. Ini harus dinaikkan ini. Amin. Kita berdoa semoga ini bisa dinaikkan. Tapi kalau ini dibongkar, ini harus semua batunya tetap disimpan ke dalam supaya sumbangan orang tidak hilang. Tidak, pasti tetap dapat pahalanya. Ya. Jadi bikin pondasi, naikkan setinggi panggung. Kayaknya setinggi panggung deh. Baru aman. Iya, siap. Betul tidak? Betul. Setinggi panggung, lantainya, insya Allah bisa itu. Ada beberapa kemarin saya datangi tausiah, masya Allah mereka rubah semua. Ada masjid saya datangi tidak ada menaranya. Sepulang-pulang langsung jadi menara. Alhamdulillah. Dipanggil Ustadz, datang lagi tausiah, kenapa? Sudah ada menaranya. Kenapa? Karena perumahannya bagus-bagus. Lah, tidak bisa masjid itu lebih rendah daripada perumahan. Dia harus paling tinggi. Rumahnya tinggi-tinggi. Kalau begitu, masjid harus lebih tinggi. Caranya, bikinkan menara. Pasti paling tinggi itu. Menaranya tinggi. Ada nggak rumah lebih tinggi daripada menara? Ada. Betul. Jamaah. Tapi kata beliau, mana pengurus tadi? Beliau ya. Katanya banjirnya cuma lewat. Cuma mampir 2 jam. 2 hari. 2 hari. Ah, 2 hari. 2 hari. Saya dilewat. Kan banjir ini. Tempat kita tadi aja, alhamdulillah udah lumayan tinggi. Insya Allah masjidnya. Sabar ya. Amin. Amin. Tapi kalau mau bisa selesai ini, mau? Mau. Kapan? Kalau ada duit. Kapan? Ayo. Insya Allah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya tadi lihat di sana, oh ada kali di sebelah sana ya. Amin. Bagus itu. Ada rezeki air. Kan dalam Al-Waqiah ada 8 rezeki. Anak, tanah, air, api. Yang di dunia. 4 di hari kemudian. Was-sabiqun as-sabiqun di ayat 10 yang dahulu masuk surga. Kemudian di ayat 89 parauhu wa rehanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. Itu. Amin. Mau? Innalladzi farada alaika Quran laradduka ila ma'ad. Insyaallah. Amin. Amin. Kita lanjut dulu sedikit ya sebelum kita mulai ceramahnya. Jamaah, mohon maaf ya. Ada satu kisah. Alimatus Sa'diyah yang menjadi saksi bahwa Nabi sejak bayi sudah memperlihatkan kelebihannya. Penduduk
turun gunung, pergi ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk apa? Cari kerjaan, karena sudah lama musim paceklik. Salah satu pekerjaan wanita Bani Sa'adah memberi ASI anak kota Mekah, lalu dibayar. Wanita-wanita sudah pada datang, dapat pulang, dapat anak bayi, mau diasuh 2 tahun, 4 uang dia. Alimatus Sa'diyah tidak dapat anak susu. Kenapa? Alimatus Sa'diyah tidak punya ASI sebelah kanan, yang ada cuma sebelah kiri. Kata orang-orang, ngapain kau mau kasih ASImu sama anak kami? Anakmu aja tidak cukup. Kan Alimatus Sa'diyah punya anak bayi juga. Tidak usah kau kasih ASI anak kami, anakmu aja nggak cukup. Cuma 1 aja ASImu, kanan tidak ada airnya, yang ada ASInya susunya cuma sebelah kiri. Sampai-sampai Alimatus Sa'diyah pun sedih. Oh jamaah, sedih kasihan. Kalau begitu kita pulang aja ke kampung, nggak usah cari uang di kota. Pulanglah Alimatus Sa'diyah. Tapi sebelum pulang kita jual aja itu onta. Jual aja itu onta. Tunggu dulu, kalau jual onta bayarannya cuma sedikit. Lebih baik kita potong itu onta, kita jual dagingnya. Kita bisa jual kepalanya, kita bisa jual tulangnya, kita bisa jual kulitnya, kita bisa jual kakinya. Pada saat ontanya mau dipotong, ibu sudah besar, masih main balon. Jamaah, lanjut. Ketika ontanya mau dipotong, tiba-tiba onta itu kabur dari pasar. Dia larinya ke perkampungan penduduk kota Mekah. Dia lari ke perumahan. Perumahan apa sih namanya ini? Datang ke perumahan. Wah, Alimatus Sa'diyah ngejar ontanya. Bahaya ini. Kalau onta saya masuk ke perumahan, bisa dibantai, dibunuh. Aduh. Ternyata ontanya masuk di pekarangan rumahnya Aminah, ibunya Nabi. Masuk ke dalam Alimatus Sa'diyah di pagar. Di luar pagar situ, onta sini, onta. Ontanya sudah masuk pagar. Kalau saya masuk, bisa jadi saya dianggap pencuri. Tapi dia beranikan, itu hartaku satu-satunya. Dia tarik talinya itu onta. Dia tarik talinya itu onta. Tahu nggak? Onta itu tidak mau bergerak. Ternyata onta itu sujud di depan jendela kamar. Jendela kamarnya Siti Aminah, ibunya Nabi. Dia sujud. Apa yang dia sujudin? Ini onta. Dia lihat dalam jendela, ternyata yang disujuti anak dalam ayunan. Ada anak bayi di ayun, Nabi Muhammad itu. Dan ayunan itu bercahaya. Kaget Alimah, penasaran, ada apa ini? Jangan-jangan ada api di dalam ayunan itu. Mungkin anak bayi ini terbakar. Lalu Alimatus Sa'diyah langsung masuk ke dalam rumah. Tidak peduli lagi. Tadi waktu mau masuk pagar takut.
Ini masuk kamar, masuk rumah. Masuk kamar. Dia buka ayunan itu. Kenapa menyala? Dikhawatirkan ada api di dalam. Pas dibuka ayunan itu, ternyata tidak ada api. Yang ada wajahnya Nabi yang bercahaya. Digendongnya Nabi oleh Halimatus Sa'diyah. Oh ya Allah, dengan bahagia. Ya Nabi, Salam alaika. lelahnya Halimatus Sa'diyah hilang. Ya Rasul, sedihnya hilang, takutnya hilang, lelahnya hilang, capeknya hilang. Tidak ada. Tiba-tiba pada saat asik menggendong Nabi dengan bahagianya, kaget. Ibunya Nabi datang. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kalau tiba-tiba ibu kembali ke rumah, kan ibunya Nabi habis menjemur. Kaget. Kira-kira kalau kita masuk kamar, masuk rumah, masuk kamar, lantas melihat ada orang asing masuk ke kamar kita, ambil anak kita, apa yang ibu lakukan? Teriak. Jemaah, apa kata ibunya Nabi? Senyum. Saya mau tanya, nama ibunya Nabi siapa sih? Siapa? Siapa? Apa artinya? Yang memberi keamanan. Apa? Yang memberi keamanan. Wah, senyum. Halimatus Sa'diyah, bisakah saya kasih ASI saya? Boleh. Dikasih ASI lah. Dikasih ASI. Dikasih ASI. Sampai puas. Sampai puas. Terus berkata Halimatus Sa'diyah, bisa enggak anak bayi ini, bayi Muhammad ini, saya bawa ke kampung saya? Kata ibunya Nabi, maaf, itu anak yatim. Anak yatim itu, maaf, tidak ada bapaknya. Saya tidak sanggup bayar. 2 tahun dibayar, nggak ada uang saya. Kata Halimatus Sa'diyah, nggak usah bayar, gratis. Dah, ini karena cinta, gratis. Udah, jamaah. Baiklah, dibawalah Nabi ke kampungnya. Dan. Sampai di rumah Halimatus Sa'diyah. Nabi di Halimah, sampai masuk ke rumahnya Halimah. Badannya Nabi masuk, langsung turun hujan. Ini kebalik saya. Kemarin hujan. Ustaz Maulana datang, gak hujan. Kebalik. Nabi kemarau, datang Nabi hujan. Kalau ini tidak hujan-hujan, turunlah hujan. Dan banjir ya. Tunggu dulu. Kaget, semua orang pada teriak-teriak, berkah. Kata Halimatus Sa'diyah, ini bayi membawa berkah. Tapi ada yang terjadi. Di malam harinya, tiba-tiba malam harinya Nabi mau dikasih ASI. Sebelum tidur, Nabi menutup rapat bibirnya.
nggak mau nyusu. Kaget Halimah, gimana ini? Dia nggak mau nyusu. Dia teriak, suamiku, kita bawa pulang ini bayi ke Mekah malam ini juga. Dia tidak mau nyusu, dia tutup mulutnya. Cobalah di sisi kanan. Pas dicoba di sisi kanan, tunggu dulu, di sini kan tidak ada ASI. Tapi dicoba, tiba-tiba keluar ASI lebih deras daripada yang di kiri. Lalu Nabi pun menyusu di sebelah kanan. Apa hikmahnya? Nabi tidak mau menyusu sebelah kiri karena yang di kiri miliknya anaknya Halimatus Sa'diyah. Ingat Bu, ibu makan kotaknya ibu sendiri. Jangan ambil bagian orang. Apalagi kotaknya ibu udah habis. Tidak boleh diambil bednya orang. Oke? Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Angkat tangan yang mau ke tanah suci. Mau? Mau ke tanah suci? Turunkan tangannya. Sekarang, siapa yang mau ke Masjidil Haram? Mau? Datang dulu ke Masjid An-Nur. Gak pernah muncul di masjid. Mau ke Masjidil Haram, kejauhan. Kejauhan. Jamaah, waktu Nabi dimandikan jasadnya, waktu Nabi dimandikan jasadnya, air jenazahnya Nabi menguap naik ke langit. Kalau dimandikan Nabi, otomatis airnya pasti ke masjid. Kan kamarnya Nabi kan kamarnya di situ, di sisinya apalagi imam. Ini kan imam di sebelah sini. Itu yang tempatnya Nabi, tulisannya Muhammad di belakang itu kamarnya. Dan Nabi meninggal di mana? Di atas tempat tidurnya. Dan Nabi dikuburkan di mana? Di mana Nabi meninggal, di situ dikuburkan. Nabi dimandikan di situ. Otomatis kalau dimandikan jasadnya Nabi yang mulia, airnya lari kemana? Ke masjid. Tapi ternyata airnya menguap naik ke langit. Menguap lalu menyebar. Semua titik jatuh di setiap tanah di muka bumi ini, dan ternyata satu titiknya jatuh di sini. Itulah yang jadi masjid. Semua air jenazahnya Nabi itu menyebar. Kalau di kita ada 800.000 masjid ya di Indonesia. Totalnya ya data 800.000. Wow. Itulah jadi masjid. Jadi di sini ada airnya Nabi jatuh satu tetes, jadilah masjid. Jamaah, jangan remehkan masjid ya. Jangan ya. Karena masjid nanti akan datang di hari kemudian di padang mahsyar. Pada saat manusia diadili, tiba-tiba ada suara. Dibimbing oleh Masjidil Haram. Kaget orang semua. Hah? Apa itu? Ternyata masjid yang jalan dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjid
Aqsa, dan di belakangnya Masjid An-Nur yang bekas banjir. Alhamdulillah. Datang. Untuk apa datang? Halo? Untuk apa datang? Mencari orang yang pernah membantunya. Yang pernah menyumbangnya. Usahakan ada uang kita masuk di masjid ya. Nanti kalau ada bangunan masjid, usahakan semua berusaha nyumbang. Tapi bagus banget, sudah ceknya bagus ya. Saya udah 2 kali ganti dia. Udah 3 kali. Aku kok menunggu orang yang begini sama saya. Masalahnya ceramahnya belum dimulai. Udah jam 11 lagi. Jamaah, mencari siapa yang pernah menyumbang. Yang kedua, mencari yang pernah mengurusnya. Nggak gampang ini mengurus masjid. Yang paling banyak diprotes pengurus masjid. Dan yakin yang tukang protes tidak ada sumbangannya. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid adalah orang yang pernah masuk sholat di dalam masjid. Kemarin saya di Masjidil Haram, alhamdulillah saya kasih amalan sama jamaah yang ada 300 jamaah yang ikut rombongan saya. Caranya salat 8 penjuru Ka'bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arah kiblat, 4 sisinya, 4 sudutnya. Oh gitu Ustaz? Iya, supaya seluruh arah kiblat seluruh dunia kita bisa lakukan. Iya, salah sunat tahiyatul masjid, mulai dari Hajarul Aswad, baru multazam, kemudian bergerak terus pindah-pindah. Boleh nanti ya Bu ya, kalau ada rezeki ke sana lakukan salat 8 penjuru ya. Amin. Ya paling gampang naik ke lantai 2 jam 2 malam paling enak, sampai jam 3 pindah lagi, geser lagi, jalan lagi, cari lurusan lagi, salat lagi 2 rakaat, pindah lagi. Lumayan. Kemarin saya lakukan itu dari tangan sampai hari kepulangan. Senang rasanya. Amin. Amin. Ya, menikmati. Soalnya saya libur syuting. Ini mau berangkat lagi tanggal 21. Tapi belum dapat izin. Ya Allah, orang pada mau, aku mau, tapi izinnya yang susah. Sedih. Ini hari Jumat saya mau menghadap lagi. Apakah saya diizinkan? Karena tiket hotel sudah lengkap semua. Bisa, sudah lengkap. Amin. Amin. Lanjut sedikit ya. Bisa? Bisa? Usahakan ya. Amin. Coba tangannya angkat. Simpan ke lantai. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Amin. Mudah-mudahan datang. Sekarang mana ketua masjid pembangunan? Nggak usah nangis deh. Ketua DKM-nya, kasih mic 1 dong. Tepuk tangan dulu. Aduh, aku kok mengecil ya. Kapan rencana mau dinaikkan? Segera Ustaz. Segera.
Semuanya pegang dadanya. Ya Allah, Ya Allah, berikan kami rezeki berikan kami rezeki untuk bisa membangun masjid kami. untuk bisa membangun masjid kami. Nah, kita mulai. Mana kertas, catat. Pennya. Ya. Sama-sama. Nggak usah dibayar sekarang. Nanti aja. Niatkan untuk wakaf diri kita. Setuju? Setuju? Kalau perlu saya niatkan buat ibuku yang sudah meninggal. Tahu kenapa isi set sudah terbuktikan? Sebelum meninggal beliau nyumbang 7 miliar. Semua emasnya, uangnya dia bangunkan masjid. Sukses saya dapat wanita seperti itu. Hei, yang laporan pengurus darah masjid, Ustadz, uangnya istri Ustadz tiap ada kiriman dari trans dia sumbang lagi, dia sumbang. Saya kan tidak pernah yang melihat keuangan, mohon maaf. Itu hebat. Setelah saya resmikan masjidnya tanggal 15, 16 masuk rumah sakit, September ketahuanlah penyakitnya, Januari meninggal. Untung sudah diresmikan masjid. Itu sedih banget. Jamaah, bisa dimulai? Niatkan buat ibu, niatkan buat bapak. Kapan dibayar terserah, nanti aja. Mau? Hah? Ayo. Katanya masih. Ada yang mau mulai? Mana? Mulai. Berapa? 1 juta, tepuk tangan. Dirimu pakai handphone, tinggal ditambah 1 juta, ya. Tulis namanya. Kamu tulis namanya. Bapak siapa, Pak? Ustadz Agung, 1 juta. Ada lagi? Ya. 3 juta, nama. Farhani. Ya. Sudah 4 juta. Ada lagi Bapak? Bambang Iswayudi. Berapa? 500. 500. Bambang Iswayudi. Ini jadi modal ya. Kita buat dulu caranya. Teknik yang dipakai Pak, gambar bikin baik-baik. Kemudian jangan langsung dihancurkan masjidnya. Tiang-tiangnya dulu dibikin. Baik, Ustaz. Iya, nggak usah dipaksa langsung dibongkar, pelan-pelan. Iya. Mohon maaf. Angkat tangan siapa lagi? Oh, masya Allah. 1 juta. Udah berapa? Rp5.500.000. Sudah 5.500.000. Ada lagi? Ya. Ini kita sudah meninggal, ini masjid masih ada. Betul tidak? Nggak usah dulu, pelan-pelan saja. Tahun ini bikin tiang. Yang penting gambar dulu bikin. Pelan-pelan, langsung selesai itu, insya Allah. Masjid yang saya bangun itu 3 tahun selesai. Pelan-pelan aja, nggak usah berharap sama orang. Kita aja. Kalau orang lain belum tentu. Ada lagi? 1 juta. 1,5 juta. Sudah 7 juta itu. Ada lagi? Ibu? Ibu siapa? Nurwana. Berapa? 1 juta. Nah, ada lagi? Ya, silakan Bu. Sumiati. Rusmiati. Usmiati. Bu RT berapa? 1 juta. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ini jadi wakaf kita. Tidak apa-apa, pelan-pelan aja.
Silakan. Ada lagi? Satu juta. Ibu siapa namanya? Bulubi. Bulubi. Bulurmi. Lubi. Lubi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mas siapa namanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa siapa? Siapa? Nukmi. Rukmi. Oh, Bu Ruby. Sudah berapa? Sudah 10 juta. Ada lagi? Ada lagi? Jadi pelan-pelan aja dulu. Gak usah nangis deh. Yang paling dekat ini Ustadz, kita mau perbaikan plafon, jadi Enggak apa-apa, plafon dulu. Awal tahun kita akan mulai. Oh, terserah. Enggak apa-apa, ini semuanya jadikan plafon. Nggak ada jawaban mereka. Untuk peningkatan aja kali ya. Dinaikin aja. Sudah ada gambar masjidnya. Iya. Tinggal pelan-pelan. Ini dulu dikerja, ini dikerja. Sekarang saya lagi bangun masjid lagi di pesantren. Karena pesantren tidak muat lagi. Harus lantai 1 parkiran, basement. Lantai 2 baru masjid. Lantai 3 pesantren. Nggak bisa, nggak muat lagi. Ada lagi? Ya, Ibu Marini. 1 juta. Bu Joko. Ada lagi? Istrinya Pak Kadir itu. Suaminya lagi di Bandung. Ada lagi? Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Mana? Ada yang di luar? Total berapa? 11 juta. Tepuk tangan dulu. Ajarakallahu bima ajarakallahu bima ajarakallahu laka tahura. Amin. Baik, sebelum saya tinggalkan tempat ini, mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan, saya mulai ceramahnya. Nabi memesankan 3. 1 sholat. 2, 3 sholat. Ingat ya. Tinggal 106 hari lagi masuk Ramadan. Hari ini sisa 106 hari lagi kita bertemu Ramadan. Amin. 2, pesannya Nabi, mau selamat? Jaga wanita. Andisa wanita. Yang ketiga, mau selamat? Mau selamat? Jaga umat. Ummati. Jadi 3, jaga dirimu dengan sholat, jaga keluargamu lewat wanita. Wanita itu harus dimuliakan. Betul tidak, Bu? Wanita harus dimuliakan ya. Masa ada wanita dicekek lalu dibanting? Mana sih? Jamaah. Ummati, umatku, jaga ini 3 ya. Oke? Jaga salatnya, jaga keluarganya. Itu perempuan tuh. Kalau mau tahu keluarga bahagia, dilihat patokannya dari wanita. Kalau istrinya gemuk, aman. Aman dari bantingan. Kalau istrinya gemuk berarti bahagia. Kalau istrinya kurus berarti menderita. Ciri-ciri orang masuk surga,
gemuk-gemuk. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Oh, timbangan amal, bukan timbangan berat ya. Jamaah, ummati, umatku. Sebelum saya turun, bismillah, tolong catat 10 Al-Fatihah. Ayo, amalan supaya ada oleh-oleh pulang. Ini kalau saya pulang jam 12 sampai di rumah jam 1. Jam 3 sudah ada lagi mobil kantor jemput saya itu. Anak buahnya Pak Kadir. Anaknya Pak Kadir kayak ngatur jadwal mobil jemputan Ustadz Maulana. Itu jam 2:30 saya lagi sholat, udah ada mobil. Jam 3 udah berangkat saya. Jamaah, sedekah Al-Fatihah 10 kali sebelum salat subuh. Ayo catat. 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Udah diganti juga. Udah 4 kali. 1. Untuk supaya dapat syafaat. 2. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin supaya besok urusan semua lancar. Jadi kalau mau bagus, sedekah Al-Fatihah sebelum salat subuh 10 kali. 1. Muslim. 3. Guru dan ulama. Ulangan. Mana sih? Udah duduknya di depan, orang bilang ulama, dia ulangan. Makanya itu kalau ceramah saya tidak berani lagi cepat-cepat ngomongnya. Nanti salah ucap lagi orang itu. Salah dengar dia. 1. Untuk siapa? 2. Muslim, mukmin. 3. Guru dan ulama supaya berkah ilmunya. 4. Orang tua dan leluhur. Kita jarang mendoakan orang, jarang kita bacakan Al-Fatihah buat ibu bapak kita, apalagi nenek moyang kita. Kita bisa jadi seperti ini karena siapa? Nenek moyang kita juga. Yang kelima, Al-Fatihah untuk para pemimpin. Kita ini yang paling salah ya. Salah kita ini, jarang mendoakan pimpinan. Kapan ibu doakan Pak RT? Kapan? Kapan doakan Pak RW? Saya tahu pada saat KTP-nya hilang. Makasih banyak Pak RT. Pak RT baik banget deh. Mudah-mudahan panjang umur. Baru didoakan. Karena hilang KTP-nya. 1. Coba jari-jarinya ya. Subuh, sebelum salat subuh, jari-jarinya. 1, 2, 3, 4. Orang tua dan leluhur. 5. Para pemimpin. 6. Al-Fatihah buat anak keturunan. Iya. Al-Fatihah buat siapa? Bisa jadi kita bisa sukses nanti. Bukan kita dapat, tapi anak cucu kita. Betul tidak? Banyak orang tua tidak naik haji, anaknya yang kasih naik haji. Banyak orang tua tidak punya rumah, anaknya yang beliin rumah. Banyak orang tua yang tidak pernah naik mobil, kasih naik mobil, anaknya supir angkot. 7. Al-Fatihah
untuk orang-orang yang mencintai kita. Cece sarangio. Yang mencintai kita itu, betul tidak? Tanpa kita sadari, banyak orang-orang yang mencintai kita. Para guru-guru kita pasti banyak mencintai. Al-Fatihah buat ke siapa yang ketujuh? Iya. Kedelapan, Al-Fatihah buat Besti. Siapa itu? Yang kita cintai. Kalau yang ketujuh tadi, yang mencintai kita. Kalau yang kedelapan, yang kita cintai, saudara, sahabat, tetangga, suami, istri. Oke? 9. Catat. Kata ibu itu, aku nggak mencatat Ustaz, aku ngerekam. Sebaiknya jangan pernah merekam ceramah saya, karena kapan memorinya penuh, ceramah saya dihapus. Dia mau foto-foto, memori Anda penuh. Siapa ceramah paling panjang? Ustaz Maulana. Udah 1,5 jam belum berhenti dia, hapus. Iya ya, sudah 1,5 jam ya. Memang tidak terasa, tapi saya merasakan. Ulangi. 1. Saya kalau ceramah, saya berusaha menghibur, memberi ilmu, memberi PR. Catat ya, besok kita ulangan. 1, 2, 3, empat. Orang tua dan leluhur. 5. Para pemimpin. Bagaimana berhasil jarang mendoakan pimpinan? 6. Anak keturunan. 7. Orang mencintai kita. 8. Saya datang ke sini, saya lihat ini, mantap ini perumahannya. Akrab banget semuanya. Soalnya rumahnya nempel-nempel. Akrab. Coba perumahan yang besar-besar, kita sakit tidak tahu orang. Di sini kita kenyang. 9. Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Banyak utang kita selama pandemi. Banyak utangnya. Utang apa? Utang doa di grup. Tolong ya, doakan aku lagi isoman. Iya, saya doakan. Dan doakan itu cuma jawab. Ulangi. 9. Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Ini 10. Terakhir. Al-Fatihah untuk diri sendiri. Apa yang didoain? Al-Fatihah. Al-Fatihah buat diri sendiri. Mau tahu? Ada 3. Al-Fatihah buat diri sendiri. Ya Allah, berkahnya Al-Fatihah buat diriku untuk hajat, kebutuhan, cita-cita. 2, 3. Hajat, kebutuhan, cita-cita.
2, 3 hajat kebutuhan. Gini caranya, hajat kebutuhan. 2, 3 hajat kebutuhan. 2, 3 hajat. Lanjut. Jamaah, jangan berdoa sebelum engkau baca dulu Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sesudah berdoa tutup Al-Fatihah. Waqala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah berapa ayatnya? Ada yang tahu berapa jumlah ayat Al-Fatihah? 7. Langit ada berapa? Siapa yang baca Al-Fatihah sebelum berdoa atau sesudah berdoa, maka dia membuka 7 pintu langit sehingga doanya diijabah. Alhamdulillah. Adinda sini. Mana yang MC-nya? Ya. Oh. Oh, anak saya ada tuh. Saya sudah tua ini. Memang masih kelihatan muda sih. Iya, saya Ali Jaber. Aku lebih tua dari beliau. Iya. Yusuf Mansur, aku lebih tua. Kemarin saya ketemu Ustaz Abdul Somad, aku lebih tua. Jadi saya tua banget. Ustaz Pantu saya ketemu, saya lebih tua. Ustaz Solman, saya paling tua. Kok saya kelihatan anak kecil? Gak apa-apa. Karena Trans TV masih minta saya sampai 30 tahun. Amin. Umur saya sudah hampir 50 lah. Tambah 20 tahun. Berarti saya akan ceramah di Trans TV sampai 70 tahun. Ya Allah. Alhamdulillah. Sih ya Allah. Sekarang kita mulai. Senang gak? Ya Allah. Ya Allah. Janganlah Engkau jadikan Maulid ini maulid terakhir untukku. Berikan aku rezeki agar aku bisa bermaulid di tahun yang akan datang. Pak Kiai, sarungnya harga 2 juta itu. DAS. Sekarang naikkan tangannya sejajar dada semua. Baca doa. Udah bener. Apa? Ayo semua naikkan tangannya. Silakan. Kita baca Fatihah, sebutkan semua yang sakit, Allah akan panggil kita semua. Kita semua yang belum haji ke Baitullah, kita haji ke Baitullah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Bijahin Nabi Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا هادي المدلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل أثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين. اللهم اهدنا من عندك وآفد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذتنا وجماعتنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والتير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين وبلادنا إندونيسيا وبلادنا إندونيسيا جميعا من كل بلوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. مولانا يا سامع دعاءنا برحمتك يا مولانا بلغنا منانا. مولانا يا سامع دعاءنا برحمتك يا مولانا لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع دعاءنا برحمتك يا مولانا استجب دعانا. اللهم هذا منك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kasih banyak. Baik, coba semuanya tenang, ganda dadanya semua. Malam hari ini kita begadang sampai jam 11:30. Mungkin kita tidur malam ini jam 1. Coba pejamkan matanya semua. Ya Allah, kami hadir di tempat ini karena Nabi. Ya Allah, kami adalah umat yang tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami walaupun hanya dalam mimpi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami dengan datang ke Masjid Nabawi untuk ziarah, bertemu dengan Nabi di Masjid Nabawi, di Raudah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi kami ketika kami sakaratul maut. Hadir Nabi menjemput kami. Hadirkan Nabi kepada kami ketika kami di dalam kubur, ketika kami ditanya di dalam kubur, hadir Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami walaupun hanya di dalam padang mahsyar. Hadirkan Nabi ketika kami berjalan di titian Siratal Mustaqim, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.